Kembali kita berjumpa dalam perkuliahan irigasi dan bangunan air yang kedua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kantong lumpur. Ya, kantong lumpur, lumpur tahu ya, lumpur. Lumpur tuh apa, sedimen lembut ya, lumpur yang apa, terbawa juga bersama dengan air sungai yang mau diambil untuk irigasi itu ada lumpurnya juga, yaitu sedimen ya. Nah, kantong lumpur yaitu ya macam kantong untuk jepak lumpur itu, untuk nempati lumpur itu ya. Nah, kenapa ditempati atau dijebak? Nah, supaya air yang masuk ke saluran irigasi itu sudah tidak ada lumpurnya, atau paling tidak sudah berkurang banyak. Nah, karena apa? Kalau ada lumpurnya nanti ngendap di saluran, lama-lama dimensi salurannya jadi dangkal ya. Nah, itu ya. Ada tujuannya di situ. Nah, terus apa yang akan kita bicarakan? Nah, kantong lumpur itu gimana sih perencanaannya? Hah? Bagaimana merencanakannya? Nah, itu nanti terkait saya meletakkan kantong lumpur itu di mana ya. Tadi posisinya ya pasti dekat dengan bendung ya. Terus searah pengambilan yaitu pengelak dan pengarah sedimen atau searah pembilas ya. Tadi ada dua macam. Nah, ini operasi dan pemeliharaannya atau pembersihannya ada yang hidrolis, ada yang manual atau mekanis. Nah, kalau manual gampang ya, tinggal diambil saja lumpurnya begitu. Nah, kemudian itu tata letaknya. Nah, kemudian gimana? Dimensi, yaitu panjangnya seberapa, lebarnya, volume tampungannya, ya. Terus kemudian ada kondisi batas, ya, kondisi batas atau apa tidak boleh melewati itu, ya, yaitu bangunan lain atau topografi yang membatasi. Nah, kemudian perencanaan konstruksinya. Nah, itu kita simak satu persatu ya. Nah, perencanaan kantong lumpur ya. Kantong lumpur itu merupakan pembesaran potongan melintang dari saluran sampai panjang tertentu. Jadi dia dengan salurannya akan lebih lebar. Kenapa lebih lebar? Supaya di situ kecepatannya akan lebih kecil ya, lebih kecil. Kalau kecepatannya lebih kecil, berarti ada kemungkinan sedimen itu akan mengendap. Nah, itu maksudnya ya. Biasanya panjang kantong lumpur 200 sampai 500 meter, tergantung pada diameter sedimen yang akan mengendap ya. Kalau 200 meter itu untuk bahan sedimen kasar gampang ngendapnya. Tapi kalau sedimennya lembut, dia butuh yang panjang waktu ya untuk partikel-partikel yang lebih halus. Juga tergantung dari topografinya dan kemungkinan dilakukan pembilasan. Jadi kita nggak bisa mikir pokoknya sekian, nggak bisa. Tergantung dari tempatnya ada nggak, topografinya gimana, pembilasannya gimana ya. Nah, itu perencanaan kantong lumpur. Nah, tadi kan kondisi batas, yaitu yang membatasi bangunan pengambilan. Bangunan pengambilannya di mana? Nah, di situ saya meletakkannya kantong lumpur gimana? Ya, bangunan ini pertama-tama untuk mencegah masuknya sedimen dalam saluran irigasi. Ya, karenanya pengambilan direncanakan dengan baik dapat mengurangi biaya pembuatan kantong lumpur yang mahal. Kantong lumpur pasti mahal ya. Jadi kalau pengambilannya itu baik, nggak perlu ada kantong lumpur, langsung bisa pembilas saja. Nah, juga jaringan saluran ya. Sedimen yang masuki jaringan saluran akan diangkut lewat jaringan tersebut ke sawah-sawah. Dalam kaitan dengan perencanaan kantong lumpur, ini berarti bahwa kapasitas angkutan sedimen pada bagian awal dari saluran primer itu penting, artinya untuk partikel jangan sampai diendapkan di sawah ya. Nah, kemudian topografinya tadi ya.
topografi kantong lumpur dan bangunan pelengkap-pelengkapnya memerlukan banyak ruang, ya. Nah, ada nggak tempatnya, lokasinya, gimana, ya? Nah, itu perlu yang membatasi perencanaan kantong lumpur. Nah, ini dimensi kantong lumpur, ya. Jadi kemarin kamu sudah gambar lengkap, ada kantong lumpur kanan dan kiri, ya. Ini saya sebagian aja, bagian aja. Nah, lihat ini dia membesar, ya. Saluran membesar sampai sini. Di sini untuk bilas masuk kembali ke sungai. Nah, di sini yang baru pengambilan. Nah, gitu kan, ya. Nah, panjang dan lebar kantong lumpur. Ya, ini panjangnya tadi ya antara 200 sampai 500. Nah, ini. Nah, kantong lumpur ciri khasnya adalah dasarnya turun. Turun sedikit daripada saluran. Buat apa kok turun? Nah, itu untuk nempati sedimen itu, ya kan? Jadi sedimennya bisa ngendap di sini. Nah, ini ngendap di sini, ya, ngendap di sini. Nah, nanti gimana bersihkannya? Ya bisa dengan manual tadi diangkut saja atau dengan hidrolis. Hidrolis maksudnya apa? Nah, di sini ditutup dulu itu pas air banjir. Nah, begitu kan air banyak ini dibuka, nah dia kan set gitu ya, semacam langsung nguras ini bagian endapan ini. Nah, itu hidrolis. Nah, ini faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pemilihan dimensi kantong lumpur, ya. Kecepatan aliran, ya. Jadi di kantong lumpur itu kecepatannya harus rendah supaya bisa ngendap, ya. Turbulensi nggak boleh ada turbulensi, ya. Karena ada turbulensi, ya nanti itu sedimennya akan akan terurai, ya, tidak bisa mengendap, ya. Kecepatan hendaknya tersebar merata, ya, sehingga sedimentasi juga dapat tersebar merata. Kecepatan aliran tidak boleh kurang dari 0,3 meter per detik guna mencegah tumbuhnya vegetasi. Ya, kalau kurang nanti tumbuh rumput-rumput, ya. Peralihan atau transisi dari pengambilan ke kantong dan dari kantong ke saluran primer harus mulus, ya. Peralihannya harus mulus, tidak menimbulkan turbulensi atau pucaran, ya. Nah, ini volume tampungannya. Nah, ini tampungannya. Nah, ini berapa panjang, ya? Dia bentuknya begini atau bentuknya begini, ya? Itu beda-beda. Nah, ini dia dari sini kan kecil, sini besar. Nah, begitu, ya. Nah, ini apa? Macam-macam itu nanti bisa dihitung volume tampungannya. Banyaknya sedimen yang terbawa oleh aliran masuk dapat ditentukan dari jadi pengukuran lapangan, juga bisa analisis, ya, analisis pakai rumus, analisis itu apa, berapa sedimen, ya, itu bisa dari tergantung dari kecepatan dan bagaimana daerah hulu, ya. Jumlah bahan dalam aliran masuk yang akan diendapkan adalah 5 per mil, ya, jumlah bahan. Ke dalam tampungan di ujung kantong lumpur, kedalaman, ya, di ujung kantong lumpur biasanya sekitar 1 meter. Lumayan, ya, lumayan besar, ya, untuk jaringan kecil, hingga 2,5 meter untuk yang besar, ya. Jadi, tapi kalau terlalu besar nanti nggak bisa dikuras itu, ya. Itu, ya. Pembersihan tadi, ya, pembersihan kantong lumpur ada macam-macam, ya. Jadi kalau manual ini gampang, ya. Hidrolis itu tadi dengan saya memperhitungkan kecepatan aliran air. Jadi secara hidrolis dia akan terkuras, ya. Mekanis yaitu dengan backhoe atau apa begitu, ya. Untuk cucian perencanaan biasanya diambil jarak waktu 1 atau 2 minggu. Pembersihan secara hidrolis ini tadi, ya. Jadi pada dasarnya prinsipnya begitu, ya. Pakai kecepatan aliran, ya. Nah, ini rata
untuk pembilasan dapat sebagai berikut. Ini untuk pasir halus dan sebagainya, ya, kecepatan yang diperlukan. Ya, makin tinggi kecepatan selama pembilasan, operasi menjadi semakin cepat, ya, semakin cepat. Nah, pembersihan kantong lumpur dapat juga dilakukan dengan peralatan mekanis, itu dengan backhoe, ya, atau apa begitu, ya. Bisa juga dikeruk dengan mesin pengeruk atau pompa, ya, dan macam-macam, ya, itu mekanis. Nah, ini tata letak kantong lumpur, pembilas dan pengambilan. Jadi sebetulnya ini bagian kecil dari yang saya sudah minta kamu gambar yang secara penuh besar itu, ya. Jadi ini denahnya, ini potongannya, ya. Nah, kemudian ini kalau saluran primer pada trase yang sama dengan kantong lumpur. Trase jadi level, ya, level yang sama, ya. Nah, ini pengelak sedimen. Kalau pakai pengelak sedimen, nah ini kantong lumpur ini kan di bawah sini. Nah, ya. Oh, ini ke sini dia jadi kasih alur-alur, ya. Nah, ini yang aliran ke itu, ke saluran primernya, ya. Kemudian ada saluran pengarah, ya. Nih, ada begini, ya. Ini kalau kamu lihat di gambar-gambar di internet ada juga bagus begitu. Ini kan ada dinding pemisahnya yang dari beton gitu, ya. Jadi diarahkan ke sana masuk kantong lumpur, ya. Nah, kecepatan aliran dalam saluran pengarah hanya cukup memadai agar dapat mengangkut semua sedimen, ya. Jadi harus cukup memadai. Kalau enggak bisa terangkut itu sedimennya, ya. Kecepatan aliran harus dikurangi, ya. Jadi ini persyaratan, ya. Nah, terus pembilas direncana. Nah, tadi sebetulnya saya sudah omong sedikit pembilas, ya, yang lalu, ya. Jadi di sini masih diulang kembali, ya. Tapi khususnya untuk membilas kantong lumpur itu, ya, kantong lumpur itu. Nah, pengambilan saluran primer, ya. Jadi dari kantong lumpur ke saluran primer itu gimana, ya? Gambarnya, ya, pakai pintu-pintu, ya. Kemudian saluran pembilas, ya. Jadi dekat situ, jadi setelah kantong lumpur dia ada saluran pembilas untuk airnya dibuang kembali ke sungai. Nah, perencanaan bangunan kantong lumpur, yaitu ada pasangannya, ya, landing, ya, kemudian cukup berat dan dengan permukaan yang mulus agar mampu menahan kecepatan, ya, kecepatan air, ya, untuk menahan tekanan ke atas akibat fluktuasi muka air. Jadi dilengkapi dengan filter dan lubang pembuang, ada pembuangnya, ya. Bila kantong lumpur dipisah dengan sebuah dinding pengarah yang tadi, ya, bahwa akan terjadi sebuah ruang kering, ya, gitu kan. Jadi dia ada kayak kontraksi, ya, kontraksi aliran, ya. Nah, udah tugas, ya. Tuliskan dan jelaskan dengan gambar yang dimaksud dengan kantong lumpur. Apa saja kondisi batas tadi sudah, ya. Jelaskan cara singkat disertai dengan gambar analisis dimensi, ya, tadi dari suatu kantong lumpur. Faktor apa sajakah yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis dimensi? Tadi ada, ya. Jelaskan bagaimana pembersihan, ya. Tadi ada 3 macam, manual, mekanis, dan hidrolis, ya. Jadi tidak susah, ya. Baik, kita akhiri, silahkan Anda buat tugasnya. Kita ketemu untuk pertemuan akan datang.